Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali dengan podcast Syariah Mencerahkan. Hari ini kita bersama dengan Dr. Budi Rahmat Hakim, dosen Fakultas Syariah, yang akan berbicara mengenai zakat, infak, dan sedekah. Selamat datang Pak Dr. Budi. Selamat datang. Beliau telah lama mengajar di bidang fikih dan usul fikih dan memiliki keahlian di dalam zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dalam sesi kali ini kita akan berbicara mengenai konsep dasar apa itu zakat, infak, dan sedekah. Pak Budi, kita sudah mengenal dalam Islam ada yang namanya zakat, bahkan termasuk dalam rukun Islam. Zakat bukan satu-satunya, tetapi ada yang lain, ada infak dan sedekah. Nah, ini kadang-kadang kita masih belum terlalu mengerti perbedaan di antara ketiga hal ini. Kita cuma mikir pokoknya ini uang, kita ada lebihnya, harus kita berikan kepada orang yang berhak. Barangkali kita bisa mulai dari apa sih sebenarnya Pak zakat itu, dan nanti bedanya dengan sedekah. Silakan Pak. Berbicara tentang konsepsi zakat, infak, dan sedekah ini memang sesuatu yang sangat mendasar, ya. Artinya pemahaman awal perlu kita lakukan dulu bagaimana secara definisi, kemudian berbicara ketentuan masing-masing antara zakat, infak, dan sedekah. Memang di dalam Al-Quran, ya, terkadang zakat juga diistilahkan dengan bahasa lain, sedekah dan infak. Ya. Dalam beberapa ayat Allah gunakan kata infak, misalnya wa'amfiqu thayyibati ma razaqnakum. Nah, sebagai ulama memahami infak di sini adalah infak wajib. Kemudian ada juga disebut dengan sedekah, ya. Misalnya di At-Taubah itu khususnya amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha dan seterusnya. Di sini gunakan kata sedekah. Nah, sebagian ulama juga memahami bahwa sedekah di sini adalah sedekah wajib, yakni zakat. Nah, sehingga pemaknaan term zakat, infak, sedekah itu sebenarnya secara substansi itu sama, yakni pengeluaran harta dengan niat takarruf, nah, dengan niat ibadah. Ya. Hanya nanti yang membedakan adalah kapan harta itu dikeluarkan, ya, untuk siapa dia disalurkan, kemudian bagaimana cara pengeluarannya, kemudian juga termasuk sasarannya seperti apa. Inilah yang membedakan, sehingga kalau zakat itu ditentukan secara khusus. Ketentuan-ketentuan ini secara definitif oleh ahli fikih ditentukan berdasarkan rukun dan syarat. Kalau infak dan sedekah ini lebih fleksibel. Maksudnya ketika kita ingin mengeluarkan harta itu tidak terkait dengan soal waktu, tidak terkait dengan soal nominal berapa. Bahkan kalau infak itu secara luas bisa dalam bentuk apapun, ya. Lebih luas lagi sedekah. Sedekah tidak hanya berbentuk materi, tapi dalam bentuk non materi juga bisa. Bahkan dalam sebuah hadis kata Nabi kan, kita tersenyum saja itu sebuah sedekah. Artinya dalam bentuk kebaikan yang sangat luas berbicara sedekah. Nah, termasuk juga sasarannya, kepada siapapun kita bisa salurkan selama dengan niat takarruf tadi, untuk sifatnya atau tujuannya untuk kemaslahatan. Nah, berbeda dengan zakat. Zakat ini adalah pengeluaran harta tertentu. Maksud harta tertentu itu tidak semua jenis harta bisa dikategorikan objek zakat. Ada harta-harta yang disebutkan berdasarkan nas, ada juga harta-harta yang dikategorikan pengembangan dari nas itu dalam bentuk harta-harta produktif. Artinya dalam konteks modern sekarang ini banyak objek
kekayaan yang secara ekonomis bernilai itu bisa dikategorikan sebagai objek harta zakat yang memang pada saat zaman Nabi itu kan zaman Al-Quran itu belum dikenal ya sumber usaha tersebut. Jadi nanti ada kategorinya berdasarkan nas yang secara tafsili, ada juga kategori harta itu secara ijmali. Artinya ditentukan hartanya dalam bentuk objek seperti apa yang termasuk zakat. Selain itu tidak termasuk harta zakat. Artinya tidak semua harta. Yang kedua juga ketentuan itu harta itu disalurkan pada waktu tertentu. Berbeda dengan infak, sedekah. Kalau zakat kan ada yang disebut dengan haul, ya, masa setahun kalender hijriah untuk harta tertentu. Tapi untuk jenis harta dari sumber usaha pertanian misalnya ini tentu dia terkait dengan haul. Dia kapan dia panennya, ya asadi. Dia kalau panennya misalnya 2 kali setahun, ya sebanyak itulah dia harus keluarkan zakatnya ketika mencapai batas nisab. Nah, jadi ada waktu yang ditentukan. Zakat fitrah saja misalnya kita nggak boleh berzakat di bulan-bulan lain selain Ramadan dan awal Syawal itu kan. Bahkan ketika kita mengeluarkan zakat fitrah ketika orang sudah pulang dari sholat Id itu udah dikategorikan zakat fitrah lagi kan tersebut. Artinya waktu itu mengikat dalam ketentuan dari zakat. Termasuk juga adalah tata caranya. Maksud tata cara di sini adalah zakat itu dikeluarkan dengan niat, ya. Artinya, kalaupun waktunya udah sampai, nisabnya terpenuhi, gitu kan, kata zakatnya sudah sesuai, tapi nggak diniatkan sebagai zakat, ya nggak bernilai zakat. Ya, karena itu yang membedakan satu ibadah sah tidak sahnya sebuah ibadah kan niat, termasuk yang menentukan secara definitif ibadah itu dalam kategori ibadah apa. Nah, zakat atau yang lain ketika tidak diingatkan ya bisa jadi itu sebagai pembelian biasa saja. Nah, jadi tata cara tersebut termasuk juga dalam pengertian ini adalah zakat itu disalurkan bisa secara langsung kepada mustahiknya. Artinya dari muzaki salurkan sendiri kepada mustahik mana yang dia akan sesuai dengan kategori itu, atau dengan cara melalui amil yang justru dengan cara melalui amil inilah yang lebih efektif ya manfaat zakatnya. Artinya kan ada pola-pola di sini, pola pembayaran zakat, apakah nanti dia melalui lembaga, melalui fasilitas amil, atau dia salurkan sendiri. Termasuk juga zakat itu dalam pengertian cara tertentu tadi adalah dia menggunakan sarana apa adalah pengeluaran zakat. Nah, bisa saja mungkin dengan teknologi sekarang ini orang berzakat ini sah, cukup dengan scan barcode dan seterusnya melalui digital cara tertentu. Dan itu caranya diatur. Ada ketentuannya, misalnya ada penyerahan secara langsung, bagaimana secara online itu bisa dipastikan penyerahan, ada tamliknya dan seterusnya. Itu hal-hal yang diatur nanti dalam ketentuan penyerahan zakat secara digital. Kemudian sasaran juga harus tertentu, tidak bisa kita berzakat semaunya kita pada siapa yang kita anggap orang cocok nerimanya gitu ya. Nah, maka kita harus mengacu kepada 8 asnaf yang ditentukan dalam Al-Quran. Yang meskipun dalam penjelasannya 8 asnaf ini ya memang ada pengembangan makna, misalnya fisabilillah itu siapa? Ketika kita fisabilillah apakah kategorinya mereka yang tulis medan perang saja atau seperti apa, nanti di pembahasan lain itu dijelaskan lagi maksud penyaluran. Tetapi yang tertentu di sini ya kita harus paham, harus tahu ini betul-betul kategori mustahik atau bukan. Tidak bisa misalnya kita seperti pemberian biasa, siapa yang kita mau kita salurkan, itu akan berimplikasi pengaruhnya nanti kepada sah dari zakat. Ketika bukan mustahik dan kita salurkan, maka tidak bernilai zakat. Nah, ini ketentuan-ketentuannya yang membedakan antara konsep zakat dengan pemberian lain termasuk sedekah dan infak. Baik, jadi kalau kita boleh ambil kesimpulan yang paling dasar, zakat itu ketat, sementara infak dan sedekah
lebih itu lebih longgar, ya. lebih fleksibel. Jadi kalau mau zakatnya dianggap sah, sebaiknya pahami aturannya. Ya. Ada rukun, ada syarat yang Ada rukun, ada syarat. Tapi zaman sekarang, zaman modern, orang tidak semuanya punya waktu atau ingin meluangkan waktu mempelajari hal yang rumit ini. Tapi ada nggak cara yang mudah bagi orang-orang zaman sekarang, mudah, cepat, terpercaya, dan pasti bahwa zakatnya ini sah menurut agama? Bagaimana kira-kira Pak? Ya paling mudah, dan kalau mau memang memastikan zakat kita ini betul-betul sampai terkelola dan manfaatnya dirasakan oleh mustahik, memang pilihan salah satunya adalah melalui lembaga amin. Karena kita sendiri ketika berzakat, walaupun dalam anggapan kita adalah orang yang pantas menerima zakat, kita jadikan situ, mungkin saja belum tentu. Ya, kita mungkin dalam persepsi kita iya, tapi belum tentu kategorinya betul. Sehingga yang memastikan betul, tanggung jawabnya sebenarnya adalah amil. Jadi amil itu memang secara khusus ditugaskan Allah ya untuk bertanggung jawab, menerimakan, mengelola dan menyalurkan. Nah, sehingga ketika kita berzakat oleh amil, kita sudah dianggap tunai tanggung jawab kewajiban zakat kita. Persoalan amil nyampe atau enggak, kemana atau seperti apa, itu bukan persoalan yang berpengaruh kepada keabsahan yang kita salurkan tadi. Kewajiban sudah tuntas. Jadi amil lah nanti yang tanggung jawab selanjutnya. Nah, maka sekarang kan lembaga-lembaga amil ini dikawal melalui sejumlah regulasi, ada aturan-aturan zakat, sehingga melalui itu kita mungkin bisa mempercayakan ya harta zakat kita kepada amil mana, lembaga mana yang betul-betul memenuhi kredibilitas sesuai dengan aturan tadi. Misalnya Basnas atau las-las yang terdaftar. Jadi nggak bisa juga kita salurkan ke lembaga yang ngaku-ngakunya amil, ya ternyata bodong juga ya. Mungkin lembaga-lembaga yang apalagi zaman medsos sekarang ngaku-ngakunya penerima penyalur bantuan, ya kita hati-hati juga, kita harus cek betul-betul agar tadi kita bisa memastikan zakat kita ini betul-betul disampaikan enggak. Jadi lembaga yang terdaftar Basnas yang memang secara sah ya diamanahi oleh negara untuk mengelola zakat ini. Insya Allah kalau melalui itu kita pertama kita difasilitasi secara mudah, mereka punya sejumlah platform. Kalau kita nggak mau langsung datang, kita dengan perangkat digital bisa. Termasuk mau minta dihitungkan ini penghasilan saya nyampe nggak zakat. Nah, itu yang penting. Terus kalau nggak nyampe gimana caranya? Kan ada nanti kalkulasi opsional. Bisa nanti Bapak mungkin bukan ini Pak, bukan termasuk zakat lagi, ini nanti ada yang akan lain lagi. Atau akan masuk zakat kalau kesini keluarnya apa? Karena misalnya kan ya zakat provisi saja misalnya. Nah itu kalau kita bahas nanti itu zakat provisi itu kan menggunakan pola istihad ya. Dan istihad ini juga menggunakan metode kiasi. Karena kias ya bisa saja kiasnya itu ke zakat pertanian dan bisa juga ke zakat emas dan perak gitu. Dua hal ini tentu berbeda. Kalau pertanian kan jauh asli tadi ya ketika panen. Nah, tapi kalau zakat ke emas dan perak seperti perdagangan juga kan setelah 20 tahun. Nah ini kan otomatis berbeda dalam kalkulasinya dan presentasi kadar yang dikeluarkan zakatnya juga berbeda. Nah di sini nanti amil memberikan penjelasan, memberikan opsi-opsi seperti ini. Kalau gaji Bapak nggak sampai segini-segini ya opsinya begini Pak. Nah, termasuk juga amil penting juga menjelaskan program-program yang akan mereka sampaikan. Nah itulah pentingnya kita melalui fasilitasi amil tadi, sehingga pertama lebih praktis dan kita lebih mudah dipahamkan juga bagaimana harusnya berzakat seperti apa, dan lebih tahu kita kemana kita disalurkan. Jadi ilmunya dapat, kemudian kewajiban tunai, lalu kita juga turut serta dalam program yang sudah disusun yang karena mereka berpengalaman dalam pengelolaan ini memiliki dampak yang
bagus untuk perbaikan ekonomi umat, kira-kira begitu ya. Baik. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Budi. Sama-sama. Ini adalah diskusi pembukaan tentang zakat, infak, dan sedekah. Kita berencana untuk memiliki atau mengadakan pembicaraan-pembicaraan yang lain lagi di masa yang akan datang. Sampai ketemu insya Allah di sesi-sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.